Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bersama Om Willy. Yes, Dia ini pemilik usaha Jalu Roaster Coffee. Jalu Coffee Roastery. Jalu Coffee Roaster. Yes. Roastery. Iya. Sebelumnya tadi gue sempet ngasih info ke kalian tentang informasi kopi. Kok Doi sangat tahu banget kopi ya? Bagus. Asik. Apakah memang dulunya adalah sebelum bikin ini terjun di bisnis kopi? Bukan. Bukan. Saya Intel. Intel. Bapak ini Intel ternyata. Nah, saya ini mau interview bukan tentang kopi, Yes. tapi tentang masa depan teknologi Indonesia. Salah ya. Iya. Enggak. Itu. Oh iya. Bapak tahu masa depan teknologi kita? Kalau kita semua akan jadi robot. Iya. Oke, gue mau nanya tentang Jalu. Jalu, yes. Kenapa namanya Jalu? Itu dulu lah. Jalu itu filosofinya anak laki-laki. Bahasa Sunda artinya anak laki-laki. Jadi gua di keluarga itu 2 bersaudara anak Oke. laki-laki gitu. Jadi gue pakai nama Jalu. Nah, terus selain itu juga artinya Jalu itu jawara gitulah. Jawara. Bahasa Sunda ya, Oh. jawara. Jadi sesuatu yang jadi nomor 1 atau jagoan lah gitu. Artinya kayak gitu. Oh, jadi Ya, filosofinya sih seperti itu. Ya, Jalu jadi- ini next akan menjadi jawara di antara Siap, kopi-kopi yang lain. Amin, insya Allah, mudah-mudahan gitu. Dan dikelola memang sama anak laki-laki. Kelola Dan laki-laki. kebetulan di Jalu sendiri, di timnya Jalu itu lebih banyak anak laki-lakinya. Jadi kita usaha bertiga, ada gua, ada Om Alvin, ada Om Ugi, itu punya anak laki-laki semua. Hah? Nah, jadi yang Oh, gitu? punya, iya. Jadi gua ada 2 anak laki-laki, Om Oh. Alvin ada 2 anak laki-laki, Om Ugi ada 2 anak laki-laki. Ada gitu? 3 malah, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi Asik, keluarga Jalu sekarang punya 1 anak perempuan, anaknya Om Ugi yang sedap. paling kecil. Gitu. Tapi namanya Bisa nggak akan dirubah gitu sih, ya? tetap Jalu. Iya, 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 iya. Gitu. Berarti kan ada perempuan Jaluwati lah. Jaluwati. Iya. Nanti next ya. Nah, terus itu berdiri tahun? Jalu sendiri sih sebenarnya gua bangun itu dari 2010, brandnya juga dari 2010 itu udah gua mulai pakai. Gua single fighter, awalnya jualan kopi head to head dari customer to customer. Jadi awalnya dari situ. Nah terus jadi merger menjadi Jalu Coffee Roastery itu di tahun 2020 saat kita dihantam pandemi ya. Jadi kita bingung apa yang mau dikerjain karena gue sendiri itu kerja di bidang event dan saat itu event nggak ada sama sekali. Om Ugi juga lagi banyak di rumah saat itu dan Om Alvin juga sama jadi WFH full gitu. Nah gue berpikir pada saat pandemi itu gimana caranya untuk survive dan apa yang harus gue lakukan. Setelah gue berpikir panjang tentang apa yang harus gue lakukan, gue kembali ke ke usaha kopi yang udah agak lama gue tinggalin karena gue sibuk event waktu itu. Nah pada saat gue jualan kopi, gue ketemulah dengan Om Ugi jadi kita tuh kebetulan satu komplek, Om Ferry. Oh, benar satu komplek. Iya, satu komplek. Jadi kita tetanggaan nih di rumah gitu, tetanggaan Om Alvin, Om Ugi dan gue. Nah ternyata pada saat gue nyari-nyari bahan baku untuk pada saat pandemi itu kan kopi susu gula aren itu lagi booming ya, booming banget. Betul banget. Jadi kita jualan dari rumah kopi susu gula aren botolan gitu, dikirim ke mana-mana lah karena orang nggak bisa keluar gitu dan mereka kangen sama minum kopi. Nah pada saat orderan banyak, gue kehabisan bahan baku yang gue pakai. Jadi pas saat corona orderan banyak. Wow. Itu justru malah lagi banyak-banyaknya. Gue dari pagi sampai pagi lagi bikin kopi di rumah dengan peralatan seadanya, manual gitu, dengan bahan baku kopi yang gue punya dari kampung. Itu dijual by online. By WhatsApp, ke grup, ke teman-teman dan lain-lain gitu, dan banyak teman-teman yang bantu. Nah
pada saat gua kehabisan bahan baku, ternyata di komplek di grup itu ada yang jual gula aren nih ceritanya. Awal pertama gua ketemu sama Om Ugi ya. Ternyata gua hubungin Om Ugi, gua cobain gula arennya. Ternyata cocok gitu kan. Awalnya coba-coba, lama-lama enak juga gitu kan. Iya, betul. akhirnya gua terusin nih, gua terusin. Yeah. Gue tanya nih respon teman-teman gue yang udah minum kopi pakai bahan baku gula aren yang dari Om Ugi. Nah, respon mereka positif. Jadi respon mereka semuanya bilang enak gula arennya. Ngeblend sama kopi yang gue punya. Siap. Gitu, di rumah. Nah, akhirnya lo berinisiatif untuk cobain bahan baku kolaboratif. Yes. Nah, terus tapi kan katanya 2010 udah mulai jual kopi. Iya. Nah, itu kenapa harus langsung ke kopi? Maksud gue, apa kalau ada latar belakang apa gitu keluarga kopi? Oke, kalau ditarik lagi ke belakang, gua tuh asli Sunda sebetulnya. Bokap gua dari Cianjur, nyokap gua dari Ciamis. Nah, bokap gua itu pindah ke Lampung pada saat dia bujang lah gitu, merantau ke sana. Gitu. Dia coba ngembangin tuh pertanian kopi di sana gitu. Oh iya, kopi Lampung. Karena basic bokap gue itu adalah sekolah pertanian dulunya, walaupun nggak lulus gitu ya waktu masih di sini, waktu di kota, dia kembangin nanam kopi di sana gitu. Jadi untuk ngomongin kopi sendiri, ya bisa dibilang gue dari kecil, mungkin dari balita kali ya, itu udah main di kebun kopi, udah udah nyobain kopi, udah tahu bentuknya, udah udah ibaratnya tuh udah menyatu, udah menyatu banget lah gitu sama kopi. Karena gue juga dinafkain sama bokap gue mungkin hasil dari kebun. Kopi. Gitu. Hasil dari si berarti kebun kopi itu. lu bangun pagi lihat kebun udah kopi. Ketemu kebun. Gitu. Iya. Jadi gue rumah gue tuh di Lampung Barat, Mas Ferry. Barat. Daerah sana itu mayoritas pertanian dan pertaniannya itu adalah kopi. Jadi Jalu Coffee Roastery. Yes. Doi sudah ekspor ke Inggris. Gila, dari titik kabupaten di Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Pamulang lah ya ini ya. Ciputat ya. Ciputat sih, masuknya Ciputat. Ada orang bule datang di sini untuk mau beli biji kopi dan dia bukan siapa-siapa loh. Dia bukan perusahaan besar, dia hanya UKM yang akhirnya bisa dipercaya oleh orang bule. Nah itu bisa ceritain lagi gak? Oke. Nemunya di mana tuh orang bule? Sebenarnya sebelum yang Inggris itu ada satu bule lagi sebetulnya. Ada satu bule lagi dari Amerika waktu itu. Itu juga gua nggak nyangka dia tiba-tiba datang sini. Jadi ceritanya dulu gua ngorder bahan baku plastik pakai Grab. Nah, ternyata driver Grab itu adalah asistennya orang bule itu. Oh gitu. Nah, dan dia cerita waktu itu sama gue, Mas, bos saya itu bisnis kopi di Amerika, dia bilang. Oh serius ya, bilang. Iya, nanti saya kenalin. Ternyata dia nggak bohong. Dia datang ke sini bawa bule itu, kenalin ke gue. Iya. Kenalin ke gue. Itu yang Amerika ya. Itu langsung dari Amerika benar? Iya, dari Amerika. Jadi dia waktu itu lagi datang ke sini, lagi datang ke Indonesia kebetulan. Jadi dibawa ke sini sama orang itu. Dikenalin ke gue. Tapi ya belum takdir. Jadi belum terjadi bisnis untuk yang orang Amerika ini. Yang dari Inggris. Ya. Dan setelah itu nggak lama ada lagi temen yang bilang ke gue, nawarin gini, sebetulnya bukan untuk ekspor dulu awalnya. Jadi dia nanya ke gue, Mas Willy, lu bisa cuppingin kopi nggak? Gue bilang bisa. Gue bilang gitu. Nah, modelnya kayak gimana? Gue bilang cuppingnya. Gue datang atau dia datang? Mas Willy aja datang ke sana. Tapi gue berpikir pada saat tawaran pertama, kenapa nggak dia yang gue suruh ke sini? Gitu kan. Saat itu gue belum tahu nih Om Heri, dia itu orang apa, belum tahu. Jadi akhirnya datanglah dia tiba-tiba setelah janjian, dia datang tiba-tiba ke sini, orang bule yang Inggris itu. Dari Inggris. Dan gue nggak tahu dia udah ada di sini. Jadi gue waktu itu pergi dan pas gue balik dia ada di sini. Gitu. Dia ada di sini tiba-tiba ada orang bule nih, gue bilang gitu. Dari mana nih, gue bilang gitu kan.
Pas gue tanya, ternyata itu orang yang mau cupping. Jadi, gitu. Iya, itu orang yang mau cupping, yang diceritain sama teman gue. Temen yang ngejanjiin ke gue juga waktu itu belum datang, baru dia doang. Baru dia doang. Ya itulah namanya habitnya mereka. Memang kalau datang jam segini ya dia datang gitu. Oke. Ya bukan janjian jam 2 dia datang habis asar, bukan. Iya. Janjian jam 2 datangnya ya jam 2 bener gitu, ya. kan, gitu. Beneran Itulah gitu. habitnya mereka. Iya, Itu iya. yang harus kita. Nah, dia datang sendiri ya, berani-beranian dia datang ke Pamulang. Datang ke Pamulang. Dia dikasih alamat dan lain-lain, mungkin sama temen yang ngenalin gue itu. Dia tiba-tiba udah ada di sini aja. Gue juga kaget. Nah, akhirnya gue tanyain, dia bawa sampel beans nih, banyak banget. Gitu. Yang mau gue cupping gitu. Yang harus gue cupping dia banyak banget. Ngasih ke gue. Dia bawa 40 jenis kopi. 40 jenis kopi dia bawa? 40 bungkus lah sampel kopi yang harus gua cupping. Gua bilang gua nggak bisa nih cuppingin sebanyak ini di hari itu, karena untuk cupping sendiri itu prosesnya agak panjang gitu kan. Orang bule Inggris ini ngebawa sampel 40 jenis kopi ke Jalu. Mulai dari kopi dari Ethiopia ada, dari Brazil ada, dan daerah lain di Indonesia gitu ada banyak juga. Gitu. Iya. Terus gua bilang, sorry, gue bilang gue nggak bisa cuppingin semua. Lo kok semua. pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Oke tuh. Tapi jangan diulang ya. Karena waktu itu gue diinjek Google Translate. Iya. Dan dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia nggak bisa sama sekali. Gitu, oke. Dia bisanya English accent Inggris atau English accent Amerika. Asik. Cuman 2 itu yang dia bisa. Jadi dia nanya ke gue, lu mau bahasa Inggris yang mana? Anjir. Gitu. Dua-duanya agak sulit sih. Sulit. Tapi oke lah. Gue ngerti lah yang dia maksud. Gitu kan dibantu sama bahasa tubuh. Betul. Jadi gue waktu itu bilang, gue nggak bisa cuppingin semua kopi yang lu bawa. Paling gue bisa cuppingin cuman 3 jenis kopi yang paling the best yang akan lo pilih gitu. Saat itu. Akhirnya dia pilih 3 jenis kopi. Kita cupping. Nah setelah 3 jenis kopi itu gua cupping dan gua kasih nilai, gua kasih ke dia. Nah setelah gua kasih ke dia, gua nawarin dong gitu. Karena gua di sini juga banyak beans, akhirnya gua tawarin. Sorry, gua bilang gitu, gua di sini punya beans juga, lo mau nggak nyobain kopi yang gua punya? Gitu. Nah akhirnya dia mau bersedia. Gua kasih kopi yang gua punya dengan gaya seduhan gua dan beberapa variasi minuman yang lain yang gua tawarin ke dia. Akhirnya waktu itu belum langsung deal. Dia bawa pulang 3 sampel yang gua kasih. Nggak tahu dia cuppingin lagi di sana sama siapa, gua nggak ngerti karena dia basically dia nggak terlalu tahu tentang kopi sebetulnya. Gitu. Jadi tapi dia lagi belajar terus gitu. Saat itu lagi belajar terus. Makanya dia sempat datang ke Lombok, sempat datang ke daerah Toraja dan lain-lain untuk nyobain kopi. Hanya untuk nyobain kopi. Gila. Dan dia pernah lama di Bali juga gitu, beberapa bulan lah. Untuk mau nyobain kopi doang. Nah, akhirnya dibawa pulang 1 minggu kemudian gua ada kabar nih. Dia memilih salah satu kopi yang gua. Gitu. Iya. Ya, dia memilih salah satu kopi yang gua kasih. Dari biji kopi mana tuh? Dari kalau gua sebutin itu dari daerah Papua, dari Lembah Bali. Ya. Mantap. Ya, dari Lembah Papua. Alhamdulillah. Akhirnya melalui asistennya gua diundang untuk ketemu, untuk meeting, ngomongin harga dan lain-lain. Dan dari situ deal untuk produksi. Ya, itu yang 800 kilo pertama. 800 kilo pertama ya. Langsung ya 800 kilo. 800 kilo pertama di roasting, di package di sini dengan brand yang dia punya. Dengan brand. Nah, langsung kita kirim. Ke Inggris. Kirim ke Inggris emang gampang ya? Dari Indonesia. Ya, sebetulnya kalau ngurus sendiri agak repot, cuman karena dia udah ada istilahnya channelnya. Iya, dia udah punya jasa yang dia pakai untuk pengiriman dari Indonesia. Jadi gua ngirim ke gudang yang ada di Indonesia aja. Berarti secara ininya mereka sudah paham udah punya alurnya ya. Udah punya alurnya ya. Udah punya alurnya. Bagaimana sendiri. Masuk ke Inggris tuh kayak gimana gitu ya. Jadi lo tinggal nyediain biji kopinya aja. Enak sih kayak gitu. Ya. Gitu. Oke. Dan saat itu gue juga jujur, gue belum punya badan hukum. Saat itu Jalu belum jadi PT waktu itu. Jadi kita cuman punya NIB aja. NIB yang bikin dari OSS itu yang kita tunjukin ke mereka. Dan alhamdulillah mereka percaya gitu. Iya. Berarti dengan pertemuan itu dia langsung percaya 800 kilo, gila banget. Ya beruntung. Luar biasa, beruntung. Ya. Nah, berarti
satu langkah akhirnya jadi eksportir. Mulai terwujud ya sedikit. Mulai terwujud sedikit. ya sedikit. Mulai terwujud sedikit. Jadi cita-citanya kita menjadi supplier kopi di daerah Tangerang Selatan, Tangerang, Depok, dan Jabodetabek khususnya nanti gitu. Umumnya di Indonesia. Jalu Coffee Roastery ini akhirnya mengeluarkan retail ya bahasanya. Dia mengejual di e-commerce ya. Yes. Nah, terus dengan berbagai varian. Yeah. Lo menemukan nama-namanya yang catchy ya. Nah, sebutkan dong apa aja tuh. Kalau nama dijual di mana nih jualnya? Kalau dijualnya sementara ini ada di Tokopedia. Tokopedia dengan nama tokonya Jalu Coffee Roastery. Jalu Coffee Roastery. Ya, kalian juga bisa chat via DM di Instagram. Ada di Jalu Coffee Roastery juga. Jalu Coffee Roastery. Terus bisa di Instagram tuh nanti ada nomor handphone admin. Nanti kalian bisa chat langsung ke situ juga. Kalau mau langsung tanya-tanya tentang bisnisnya. Itu langsung gue yang pegang sih kalau admin. Nah di Tokopedia ini lo kemas. Dikemas langsung, bisa dalam bentuk cross bean atau di grinder sama kita, dibantu grinder juga boleh. Nah, nama-namanya ini lucu-lucu nih. Tadi gue baca ada Tante Girang, apalagi tuh? Janda muda. Ada apa lagi? Ada janda Jawa, janda Sunda. ada apa namanya? Banyak sih sebenarnya yang udah ya, ada kembang desa juga, ada mama muda. Ada Lembah Cinta Papua, banyak sih. Ya kan? Itu sebenarnya yang nemuin nama-nama itu tim marketing kita. Alvin. Iya, nama sama Om Alvin tuh kerjaannya. Dia memang agak liar lah kalau selain mendesain ya. Selain mendesain. Iya. Dan itu laku ya? Ternyata? Alhamdulillah. Kalau nggak laku gua nggak jualan sih. Itu lumayan ya. Udah nyampe berapa? Kalau untuk single origin itu kita sebut single origin, biasanya dipakai untuk V60, Tubruk atau lain-lain gitu, dan masuk kategori specialty coffee. Untuk stoknya terbatas sebetulnya. Stoknya terbatas. Stoknya terbatas, limited edition. Terus akan kita replace terus setiap bulan. Dan, jadi setiap bulan tuh akan ada origin baru. Dengan nama-nama yang unik-unik. Nanti kita bikin. Yes. Nah di bulan ini udah 2 batch kita punya ini Tante Girang nih yang Ferry minum. Tante Girang. Tante Girang sama ini Arabica Temanggung sih. Tante Girang dari Gayo Coffee. Ya itu tadi dari Benar Meriah, dari daerah Gayo. Terus apa namanya diproses dengan proses pasca panen itu pakai soft wine. Jadi dia wine masih green wine, jadi fermentasi wine-nya nggak terlalu kuat. Belum terlalu kuat sekuat black wine, jadi ya cewek-cewek masih bisa minum lah. Ya rasanya kayak gini, enak kayak diminum. Berarti ini tadi yang Tante Girang ya? Tante Girang dari Gayo ya? Dari Gayo. Manis gitu kan, ya kan, manis menggoda. Aduh. Gitu. Aja. Ini berapa gram nih? Itu 200 gram packagingnya. 200 gram. Ya. Ini juga limited edition. Ini batch kedua, gue cuma dapat 10 kilo aja. Jadi ini tinggal sisa beberapa kilo lagi, beberapa bag lagi yang ada di kita stoknya. Ini harganya berapa Om? Untuk yang Tante Girang sendiri, gue jual di 110 ribu? 110.000 per 200 gram. Untuk yang ini 95.000. Oh gitu. Temanggung natural. Temanggung tuh Jawa Tengah kan? Jawa Tengah betul. Ini desainnya bungkus bako karena dia ada flavor tembakau gitu. Di akhirnya. Iya, pahitnya pahit tembakau gitu. Gitu. Menarik sih. Boleh dicoba lah. Nanti bulan ini kita keluarin baru lagi, ada beberapa origin yang akan gua rilis. Ditunggu aja di Instagramnya Jalu. Dan mungkin akan dijual di Tokopedia juga. Atau lo nanti nextnya mau bikin dari permen? Enggak sih kalau dari enggak ya. Permen kopi gitu. Iya. Kopiko. Sorry. Nah, terus berarti udah jualan di e-commerce juga, terus di Instagram juga ada ya. Yes. Nah, plannya tadi mau ada beberapa store ya? Iya, ada store yang akan kita develop di bulan ini dan bulan Maret. Jadi Jalu siap untuk support di beberapa perusahaan ya? Insya Allah. Kalau untuk bisa supply untuk hotel, corporate juga bisa. Iya. Boleh. Dan secara administrasi sudah ada lah. Sudah ada. Berbentuk PT. Yes, sudah berbentuk PT. Oh.
Apalagi ya yang perlu gue tanya ini karena progresnya lumayan canggih menurut gue. Karena beda dengan roasting yang lain yang mungkin diam di tempat ya. Tapi ini kalau ini Jalu gue lihat semakin ada perkembangan lah. Terus punya akhirnya bikin kemasan kayak begini-begini nih kan sebagai survive ya sebenarnya. Biar ada pemasukan juga ya. Betul. Terus dan dia support ke beberapa petani kopi ya. Nah, sekarang gue mau tanya nih. Oh, ada statement Menteri Pertanian nih. Kalau ingin jadi kaya, dia bilang, bisnislah di pertanian. Nah, gue setuju sih sebenarnya. Karena kita kan Indonesia sangat luas ya. Maksudnya dari segi pertanian dan agraris ya. Dan ini kan di kopi ya. Terakhir, kenapa di awal bisnis pertama bikin Jalu ngambil posisi di roasting, tidak langsung bikin kafe? Gini sih, roastery itu ada kalau kita ngambil bisnisnya itu kan kopi itu ada produksinya itu ada di pertanian. Awalnya dari pertanian itu nanti ada ke prosesor. Dari prosesor itu nanti akan masuk ke roastery. Roastery itu dari roastery itu nanti akan langsung ke end user. Customernya itu ada kafe, ada kedai, ada hotel dan lain-lain. Semua yang mengkonsumsi itu akan ngambil di roastery. Jadi dari beberapa tingkatan usaha atau tingkatan bisnis di kopi. Itu roastery itu ada di tengah-tengah yang menurut gue jauh lebih aman dibanding buka kafe. Jauh lebih aman kedai ya. Gitu. Jadi karena penyedia supply kopinya ya. Jadi gue pengen semua konsumen kopi itu bisa bisa kita handle lah gitu. Bisa kita ambil marketnya lah istilahnya gitu. Jadi marketnya kita bisa lebih luas. Itu mulai dari green bean-nya kita bisa jual, bahan baku lain kita bisa jual, roast bean-nya udah pasti kita bisa jual, dan kita juga menyediakan jasa roastery. Jadi kalau teman-teman punya green bean, mau coba nge-roasting sendiri dengan profil yang kalian mau, boleh datang ke sini. Tanya cepat, namanya tanya cepat, jawab lah gitu. Lo pilih kopi apa teh? Kopi. Arabica apa Robusta? Arabica. Kopi pakai gula atau tanpa gula? Tanpa gula. Terus nongkrong di kafe kopi atau ngerosting kopi? Ngerosting. Iya, emang anak kopi banget. Terus Jalu atau Starbucks? Jalu. Yes. Oke, Willy. Siap. Terima kasih. Siap. Teman-teman, sini banyak informasi yang kalian dapatkan ya selain tentang Jalu. Semoga nggak sesat ya. Semoga nggak sesat ya. Jadi dari Om Willy ini kita belajar dari ahlinya. Ahlinya. Bukan apa ya? Ahli itu kayak di TV-TV ya, ahli ekonomi apa gitu. Jadi apa lu menyebutnya? Gue pelaku aja sih. Belajar dari pelaku bisnis kopi. Karena beliau juga anak petani kopi. Jadi menguasai seluk-beluk kopi sedikit karena banyak kopi itu sangat luas ya. Nah, terus buat teman-teman juga yang ingin membuka kafe kopi, jangan lupa untuk kepoin lah. Kepoin Jalu. Instagramnya apa? Jalu Coffee Roastery. Jalu Coffee Roastery. DJALOE. DJALOE. Jaloe. Terus abis itu ada apa lagi? Ada Jalu Coffee Store juga. Coffee Store di Tokopedia. Jalu Coffee Roastery juga. Jalu Coffee Roastery. Yes. Semoga informasi ini sangat bermanfaat. Amin. Yes. Nanti jumpa lagi dengan segmen berikutnya. Sampai jumpa di kemudian hari. Bye. Salam kopi. Thank you, Mili. Thank you.